warahmatullahi wabarakatuh. 315 Dia yang di dalam hati, 5. Gu Qingqing menghela napas lega saat melihat Leng Xicheng di lantai bawah. Leng Xicheng benar-benar ada. Gu Qingqing turun ke lantai bawah dengan rambut panjang yang terurai. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara agak serius, "Mengapa kamu keluar dengan pakaian seperti ini?" Gu Qingqing terkejut dan sekarang baru menyadari bahwa ia tidak mengenakan sandal. Rambutnya terurai dan tubuhnya juga hanya berbalut piyama. Benar-benar tidak terlihat sopan. Jika Gu Qingqing mendengar suara Leng Xicheng yang begitu serius pada saat biasanya, mungkin hatinya akan merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Tetapi, mungkin karena cahaya matahari yang cerah di luar, Gu Qingqing hari ini malah tidak merasa begitu sedih. Setelah Gu Qingqing selesai mandi dan berganti pakaian, ia turun kembali ke lantai bawah. Pembantu telah menyediakan sarapan dan menyiapkan untuk kedua orang. Ketika Gu Qingqing sedang menyumpit makanan, ia mengangkat kepalanya secara terang-terangan dan melihat Leng Xicheng yang duduk di seberang. Awalnya Gu Qingqing teringat sikap Leng Xicheng yang begitu dingin, pemarah, dan sangat cerewet sehingga ia merasa bahwa tinggal bersama Leng Xicheng benar-benar akan menjadi sebuah siksaan. Tetapi, ia melihat penampilan Leng Xicheng saat ini yang meskipun agak dingin, mungkin suasana hatinya sedang baik, atau mungkin karena hal lain. Bagaimanapun, Gu Qingqing merasa bahwa tinggal bersama Leng Xicheng tidak begitu menyesakan seperti yang dibayangkannya. Setelah mereka berdua selesai makan dan masih ingin mengatakan sesuatu, Sekretaris Cheng datang. Alisnya berkerut ketika ia masuk dan jelas telah terjadi sesuatu yang penting. Sekretaris Cheng mencondongkan tubuh ke telinga Leng Xicheng dan mengatakan beberapa kata. Leng Xicheng segera mengerutkan kening, "Benarkah?" Sekretaris Cheng menjawab dengan ekspresi serius, "Benar." Leng Xicheng mengangguk. Meskipun ekspresinya tenang, ia segera bangkit dan terlihat jelas bahwa sedang ada suatu masalah yang serius. "Mari kita pergi." Ketika Gu Qingqing melihat Leng Xicheng bersiap untuk pergi, ia juga berdiri dan bertanya, "Apakah terjadi masalah yang serius?" Leng Xicheng mengangguk tanpa mengubah ekspresinya, Satu hal di perusahaan, tidak apa-apa." Leng Xicheng berdiri dan mengambil 2 langkah. Namun, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menoleh saat sampai di samping pintu. Ia melihat Gu Qingqing yang berdiri di samping meja, berpikir sebentar, dan berkata, "Apakah pembantu membuat hidangan gelap? Aku tidak ingin memakan hidangan yang begitu asin lagi malam ini." Gu Qingqing terkejut, apa maksud Leng Xicheng? Apakah dia menyuruh pembantu mengurangi garam ketika memasak? Atau, dia tidak menyukai rasa hidangan yang dibuat oleh pembantu dan ingin menyuruhku memasak sendiri untuknya? Baik, Gu Qingqing mengangguk. Sebelum masuk ke dalam mobil, Leng Xicheng menoleh lagi untuk melirik Gu Qingqing. Setelah itu, barulah ia masuk ke dalam mobil dan pergi. Hati Gu Qingqing sangat senang ketika berpikir tentang memasak sendiri untuk Leng Xicheng. Ia segera memberitahu pembantu, "Nanti kamu tidak perlu mengurus masalah makan malam. Aku yang akan memasaknya." Pembantu tentu saja sangat senang karena tidak perlu memasak makan malam. Gu Qingqing pergi ke perusahaan dengan terhuyung-huyung. Mungkin karena suasana hatinya baik, ia bahkan masih melambaikan tangannya ketika bertemu dengan Sen Yating yang naik lift dengannya. "Hai." Semakin Gu Qingqing bersikap seperti ini hari ini, semakin Sen Yating merasa bahwa Gu Qingqing sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Bahkan, jika ia tidak naik lift kali ini, Gu Qingqing juga tidak peduli. Begitu Gu Qingqing sampai di lantai atas, ia baru mendapati bahwa Su Zijin masih belum datang bekerja. Zhang Yuxi memprotes, apakah dia memperlakukan perusahaan sebagai rumahnya sendiri? Datang jika dia mau datang, dan istirahat jika dia mau istirahat. Kamu tidak perlu peduli padanya. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Gu Qingqing bekerja sepanjang hari dengan senyuman. Efisiensi kerjanya meningkat drastis. Sebelum pulang kerja, Gu Qingqing bahkan masih secara khusus pergi ke pasar. Ia memilih perut babi terbaik, iga babi kualitas terbaik, dan seledri segar. Gu Qingqing merasa bahagia sepanjang jalan dan perjalanan kembali ke rumah. Begitu Gu Qingqing sampai di Villa Xishan, ia mulai menyiapkan makan malam. Mulai dari mencuci sayur, memotong sayur, hingga memasukkan bahan makanan ke dalam panci. Ia menyiapkan makan malam yang mewah dan menunggu Leng Xicheng kembali. Sayangnya, Leng Xicheng malah belum bisa kembali. 316 Dia yang di dalam hati, 6. Gu Qingqing sengaja menyelesaikan pekerjaan hari ini lebih cepat dan pulang kerja lebih awal untuk kembali dan memasak makanan. Ia takut Leng Xicheng akan lapar ketika kembali karena makan malam masih belum siap. Semalam Leng Xicheng kembali di jam ini.
Mengapa dia hari ini? Mungkin karena pekerjaannya sangat sibuk. Atau mungkin ada kemacetan di perjalanan. Gu Qingqing mengatakan kata-kata ini seperti sedang memberitahu pembantu, tetapi juga seperti sedang memberitahu diri sendiri. Villa Xishan berlokasi di pinggiran kota. Jalan paling cepat untuk tiba di sini adalah mengambil jalan raya dengan kecepatan tinggi. Kadang-kadang, mungkin akan terjadi kemacetan di jalan itu sehingga wajar jika sampai lebih lambat. Pembantu segera berkata, bagaimana jika Nyonya makan terlebih dahulu? Tidak apa-apa, jika kamu lapar, kamu makan duluan saja. Mungkin Leng Xicheng akan segera kembali. Gu Qingqing menggelengkan kepala. Masalahnya, jika majikan tidak makan, mana berani pembantu makan duluan. Pembantu takut dirinya makan sampai kenyang, lalu Leng Xicheng akan memarahinya begitu kembali. Ia segera menggelengkan kepalanya, saya juga akan menemani Nyonya menunggu. Deng, deng, deng. Pada pukul 8 malam, jam emas tua berdenting 8 kali. Biasanya, Leng Xicheng pulang kerja pada pukul 5. Bagaimanapun kemacetan di jalan, 3 jam juga seharusnya sudah cukup. Leng Xicheng sekarang masih belum kembali. Apakah benar-benar terjadi sesuatu? Jika ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, tidak apa-apa. Tapi, jangan-jangan terjadi masalah dengan dirinya. Seakan ingin mengkonfirmasi pemikiran Gu Qingqing, ponsel Gu Qingqing langsung berdering. Ia sontak terkejut dan segera mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia melihat bahwa Leng Xicheng lah yang meneleponnya. Jika Leng Xicheng menelepon Gu Qingqing, setidaknya ini membuktikan bahwa orangnya baik-baik saja. Gu Qingqing segera mengangkat telepon, halo, kamu. Setelah Gu Qingqing mengatakan 2 kata, ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Seperti ada sesuatu yang menutupi nada bicaranya dan ia jadi tidak tahu apa yang harus ia katakan. Di sana, suara Leng Xicheng terdengar agak lelah, pekerjaanku hari ini agak sibuk, sekarang masih di perusahaan. Mungkin tidak bisa kembali untuk makan malam. Ketika Leng Xicheng memberi kabar seperti itu, Gu Qingqing yang awalnya masih memiliki kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan sedikit keluhan di hatinya, semuanya langsung menghilang dalam sekejap. Gu Qingqing hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, sudah jam 8 malam. Apakah Leng Xicheng masih belum makan? Dia masih bekerja, seberapa melelahkannya itu? Apakah kamu sudah makan? Tanya Gu Qingqing. Leng Xicheng mengusap alisnya, belum. Oh, Gu Qingqing menanggapi singkat, kemudian berkata lagi dengan gugup, kalau begitu. Kamu malam ini akan kembali. Beberapa kata ini terus tersangkut di tenggorokan Gu Qingqing. Akhirnya, ia juga tidak berani mengatakannya. Sementara itu, Leng Xicheng di sana sedang mengerutkan kening. Kurang lebih, bisa terdengar bahwa suasana di sana sangat kacau. Aku mungkin akan kembali lebih malam. Kamu tidak perlu menungguku, kata Leng Xicheng. Aku, tidak apa-apa, aku juga tidak lapar. Kamu kembali, bersama. Begitu Leng Xicheng mendengar kata-kata, kembali bersama, perasaannya membuncah dan dengan cepat berputar ke dalam benaknya hingga menari dan menyatu menjadi sebuah semburan yang terus berguncang. Leng Xicheng membeku sejenak dan segera mengangguk, baik. Kalau begitu, selagi bekerja, jangan lupa makan. Aku akan menunggumu. Kata-kata ini berkeliaran di dalam mulut Gu Qingqing untuk waktu yang lama. Namun, pada akhirnya ia masih tidak bisa mengatakannya. Leng Xicheng mengangguk dan juga segera menanggapi, baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Gu Qingqing menutup telepon. Meskipun ia tidak bisa menunggu Leng Xicheng kembali untuk makna bersama, hatinya sekarang terasa sedikit bahagia dan tenang. Akhirnya Gu Qingqing memandang pembantu yang sangat kelaparan dan berkata, sudah laparkah? Mari kita makan bersama. Di sisi lain, Xicheng, kamu sedang menelepon siapa? Tanya Su Zipei yang berjalan ke arahnya. Selanjutnya bab 317 dia yang di dalam hati 7.